Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, sudah di akhir tahun 2021 nih ya. Tinggal menghitung hari akan berganti ke tahun 2022 ya. Untuk yang sudah menerima KJP bagaimana nih di tahun ini KJP-nya lancar ya. Mudah-mudahan lancar selalu ya. Dan untuk yang baru nerima kemarin sempat heboh lagi nih KJP beberapa minggu yang lalu dan beberapa hari yang lalu dananya masuk tapi tidak ada di ATM. Setelah dicek ternyata nggak ada, kena prank teman-teman semua ya. Ternyata itu bukan prank sebenarnya, itu adalah dana endapan. Jadi dana didistribusikan terlebih dahulu oleh bank tapi masih dikunci, tidak bisa dibuka. Jadi hanya terlihat transaksi saja tapi tidak bisa diambil. Nah, diambilnya itu nanti sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan gitu kan. Entah itu tanggal di awal bulan atau di tengah bulan atau seperti kemarin di akhir bulan gitu ya. Jadi dananya sudah masuk sampai beberapa bulan ke depan. Jadi nanti teman-teman tinggal setelah tanggalnya pas, teman-teman tinggal diambil saja dananya bisa keluar gitu ya. Nah, karena sebentar lagi tahun 2022 ya, otomatis pastinya akan ada juga pendataan KJP baru lagi tahap 1 tahun 2022, yang mana pasti teman-teman yang belum pernah dapat atau yang belum dapat atau yang sudah dapat tapi terhenti ingin dapat lagi pasti pengen tahu kan bagaimana caranya nih. Yang belum tahu caranya, kita akan memberitahu caranya di video ini ya, karena kemungkinan besar nanti di bulan Maret atau Februari atau Maret lah nanti akan pendataan lagi KJP tahap 1 tahun 2022. Oke, langsung saja kita bahas ya. Bagaimana sih cara daftar KJP Plus tahap 2022 ini? Gitu, kemudian syaratnya apa aja? Yuk, langsung saja kita mulai. Ya, KJP Plus tahun 2022 akan segera dibuka ya. Kemudian KJP Plus ini merupakan bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta nih yang disalurkan kepada anak didik yaitu yang tidak mampu ya secara ekonomi. Kemudian pendaftaran KJP Plus tahun 2022 akan segera dibuka nanti. Syaratnya apa saja? Kemudian sebelum memenuhi syaratnya, yang harus teman-teman ketahui adalah untuk pendataan KJP Plus tahap 2022 nanti itu teman-teman harus terdaftar dulu di pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi teman-teman datanya harus terdaftar dulu di DTKS ya. Kemudian setelah terdaftar nanti baru datanya bisa masuk setelah dinyatakan layak ya. Baru nanti datanya diambil oleh P4OP untuk dijadikan sumber data penerima KJP. Nah, jadi teman-teman yang harus diketahui adalah eh, teman-teman itu daftar KJP sekarang itu tidak lagi ke sekolah ya. Sudah 2 tahun ini daftar KJP lagi tidak lagi di sekolah, tapi teman-teman harus sudah terdaftar di DTKS atau daftar melalui PMOTM ya. Nah, kalau tidak tahu silahkan datang ke kelurahannya masing-masing, tanyakan ke pihak kelurahan untuk pendaftaran DTKS atau PMOTM-nya bagaimana gitu ya. Nanti di sana akan dijelaskan. Nah, untuk syarat terdaftar menjadi penerima KJP Plus adalah yang pertama pastinya terdaftar dan masih aktif di salah satu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Jadi teman-teman yang bersekolah di Pemprov DKI baik negeri maupun swasta itu bisa mengajukan KJP. Kemudian tadi terdaftar dalam DTKS ya. Jadi DTKS daerah dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur gitu ya. Yang ketiga adalah warga DKI berdomisili di DKI Jakarta ya. Jadi itu syaratnya yang pertama terdaftar dan masih aktif di salah satu sekolah baik negeri maupun swasta, kemudian terdaftar dalam DTKS, dan yang ketiga adalah warga DKI Jakarta berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Itu sih syaratnya ya. Jadi teman-teman kan sekarang banyak yang bingung nih cara daftar DTKS bagaimana. Nah, untuk cara terdaftar dalam DTKS itu melalui PMOTM-nya. Jadi pendaftaran fakir miskin dan orang tidak mampu atau lebih kita kenal PMOTM. Nah, nanti di situ dimasukkan oleh teman-teman datanya. Ketika teman-teman dinyatakan layak, maka nanti akan disurvei. Ketika hasil surveinya teman-teman memang layak, maka datanya masuk ke DTKS, ditetapkan sebagai DTKS. Nah, data DTKS inilah yang nanti akan diambil oleh Dinas Pendidikan atau P4OP-nya untuk ditetapkan sebagai calon penerima KJP. Nah, setelah ditetapkan sebagai calon penerima KJP, data itu nanti dikirim ke sekolah nih melalui website sekolahnya masing-masing. Jadi sistem sekolahnya masing-masing nanti namanya muncul. Nah, namanya muncul nanti di sekolah akan menginformasikan kepada teman-teman semua nih ya bahwa teman-teman terdaftar sebagai calon penerima KJP. Untuk selanjutnya teman-teman melengkapi berkasnya untuk diverifikasi oleh sekolah. Kemudian setelah diverifikasi nanti sekolah mengirim konfirmasi lagi ke P4OP melalui sistem, nanti akan ditetapkan sebagai penerima KJP jika benar datanya dan valid gitu. Nah, setelah sudah ditetapkan, ya udah teman-teman nanti dapat KJP-nya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk pendaftaran KJP
tahun 2022, teman-teman yang pertama perlu diingat sekali lagi adalah harus terdaftar dulu nih ya di DTKS atau daftar PMOTM-nya dulu. Jadi kalau nggak itu nggak akan bisa teman-teman daftar ke mendapatkan KJP gitu kalau nggak daftar DTKS atau PMOTM. Nah setelah daftar PMOTM atau DTKS pun teman-teman harus dilihat dulu ya, harus dipastikan bahwa teman-teman layak gitu kan. Jadi nanti disurvei gitu oleh tim DTKS-nya atau PMOTM-nya. Jika dinyatakan layak, baru nanti ditetapkan sebagai DTKS, baru teman-teman bisa masuk sebagai calon penerima KJP Plus tahun 2022. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, saya sudah daftar DTKS tapi belum terdata. Nah, kemungkinan ada dua kemungkinan, ketika daftar DTKS cut off-nya sudah terlewat atau memang tidak layak oleh sistem. Jadi kan teman-teman pada saat ngisi DTKS atau PMOTM kan banyak isian tuh yang misalkan memiliki rumah atau apa segala macam. Nah, itu mungkin ada beberapa item yang teman-teman klik yang dianggap oleh sistem adalah teman-teman masuk dalam kategori layak. Jadi dari situ sudah difilter gitu ya. Jadi pada saat mengisi itu nanti sistem akan mengecek sendiri. Kemudian baru nanti diverifikasi oleh tim survei. Benar nggak yang diisi dengan yang kenyataannya? Jika memang benar berarti teman-teman layak. Nah, jika di sistemnya saja sudah tidak layak, berarti sudah tidak akan disurvei. Otomatis sudah langsung, ini tidak layak, sudah dimasukkan sebagai kategori layak gitu. Jadi tidak layak untuk masuk ke DTKS. Jadi gitu teman-teman ya. Untuk yang mengisi PMOTM dan DTKS-nya silakan coba teman-teman tanyakan ke kelurahannya masing-masing. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, yang tadi cut off. Jadi misalkan cut off untuk penarikan DTKS ini oleh P4OP ini di bulan Maret misalkan gitu ya. Ternyata teman-teman ngisi DTKS-nya di bulan April. Nah, yang bulan Maret sudah ketarik kan teman-teman, yang bulan April kan belum ketarik. Otomatis nanti akan masuk di tahap berikutnya, sama seperti yang di bulan-bulan kemarin ya. Teman-teman yang bulan kemarin kan banyak yang ngisi di bulan April Mei gitu ya. Banyak yang ngisi DTKS di April Mei, tapi ada juga yang ngisi di bulan Juli, Agustus, September itu baru ngisi DTKS. Nah, sementara cut off-nya dari P4OP itu untuk pengambilan data tahun 2021 tahap 2-nya itu di bulan, kalau tidak salah di bulan Maret atau bulan Mei gitu. Nah, yang bulan Juni ini kan tidak keambil, maka nanti kemungkinan besar akan masuk yang di bulan Februari nanti jika datanya sudah diambil semua gitu. Jika dan dinyatakan layak, teman-teman nanti data yang DTKS akan muncul. Seperti itu ya. Jika memang sudah dicek ternyata saya terdaftar di DTKS, ya tunggu saja nanti di bulan Februari atau di bulan Maret akan ada pengumumannya. Begitu teman-teman ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai KJP Plus tahap 2022 nih nanti ya. 2022 nanti itu syarat-syaratnya yang penting adalah teman-teman terdaftar dulu di DTKS ya. Kalau tidak tahu silakan tanyakan ke kelurahannya masing-masing untuk pembukaan PMOTM atau DTKS-nya itu bulan apa pastinya. Kalau katanya sih di bulan di bulan Januari itu ada pembukaan DTKS lagi. Nah, nanti juga kita akan selalu update apakah cara pengisiannya bagaimana, kemudian jika dibuka kita akan update di channel ini. Itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. Jika ada pertanyaan silakan langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.